Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan pertolongan, dengan taufik dan hidayahnya amal soleh bisa dikerjakan dengan baik dan bisa disempurnakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan hidayah sehingga kita bisa duduk, kita bisa bersimpuh mengkaji firman-firman Allah dan hadits-hadits Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita bisa berinteraksi dengan salah satu karya terbaik yang ada di tengah-tengah umat, yaitu Riyadhus Shalihin, sebuah kitab yang diterima di berbagai segmen masyarakat dan digunakan oleh para ulama untuk mendidik umat di masjid-masjid, di surau-surau, di musala-musala, di sekolah-sekolah, bahkan di rumah-rumah. Hampir-hampir kita akan selalu melihat buku ini di perpustakaan sebuah masjid, dan ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga karya seseorang, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melanggengkan buah karya seseorang jika orang itu berusaha ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita berada di akhir pembahasan dari bab uququl walidain, durhaka kepada orang tua, dan pada pertemuan kemarin kita juga sudah menjelaskan tentang salah satu pelajaran yang disimpulkan oleh para ulama dari bab ini, bahwa salah satu tujuan pendidikan, salah satu tujuan dari majelis taklim, salah satu tujuan dari kajian adalah melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki akhlak yang mulia, baik di dalam maupun di luar rumah. Dan di antara akhlak yang mulia adalah birrul walidain dan tidak durhaka kepada orang tua, dan begitu seterusnya. Dan hadirin Allah muliakan, namun sekali lagi itu bukan semudah membalikkan telapak tangan. Nggak semua orang yang belajar itu punya akhlak yang mulia. Nggak semua orang yang suka datang ke kajian itu memiliki akhlak yang mulia. Maka ulama menjelaskan tentang dasar-dasar atau pondasi, pilar-pilar ya, jika kita ingin memiliki akhlak yang mulia. Dan yang pertama telah kita jelaskan bahwa ini tentang iman. Akhlak yang mulia itu harus dibangun di atas pondasi keimanan, dan itu yang dijelaskan di banyak ayat dan di banyak hadis, dan itu pun yang kita bahas dalam ayat-ayat yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi dalam dua bab ini. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah perintahkan kalian agar tidak beribadah kecuali kepada Allah. Diperintahkan untuk beriman, diperintahkan untuk bertauhid, wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwa iman dan tauhid adalah dasar dari akhlak yang mulia secara umum dan dasar dari berbakti kepada orang tua secara khusus.
Dan ini menunjukkan bahwa memang dasarnya harus dengan iman. Dan kesalahan sebagian pihak itu langsung direct ke akhlak yang mulia dan lupa membangun keimanan gitu loh. Dan itu nggak akan kuat. Kalaupun terlihat baik, terlihat santun, tapi nggak dibangun keimanan, ya percuma gitu loh. Karena lahir bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kepentingan dunia, karena pekerjaan, karena profesionalisme, karena harta, karena uang, karena tahta, karena wanita. Kalau dia ngejar seorang wanita, dia akan baik. Kalau enggak, dia akan kembali ke wujud aslinya. Kalau dia lagi ingin mendapatkan uang, dia akan baik. Tapi kalau udah nggak ada uangnya di orang tersebut, dia akan tinggalkan orang itu. Atau mungkin personal branding. Jadi yang dia bukan karena Allah SWT, dia hanya ingin meninggikan dirinya sendiri. Dan itu yang terjadi di sebagian pihak. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka semua, amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Karena nggak dibangun di atas pondasi yang benar. Nggak dibangun di atas pondasi yang benar. Dan disinilah kelebihan dari pendidikan yang dibangun di atas iman dan di atas tauhid. Dia bisa mencetak pribadi itu yang mau ditaruh dimanapun sama udah setelannya. Mau taruh di hutan pun sama udah. Mau ditaruh di hutan, di desa, di kota. Mau ketika banyak orang, ketika nggak ada orang, ketika bicara dengan klien, customer, bicara dengan keluarga, bicara dengan istri, bicara dengan anak, sama aja. Baik ya baik gitu loh. Kenapa? Karena baginya sama aja. Kalau ini dibangun di atas keimanan, karena mau dimanapun dia, innallaha kana 'alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Allah itu as-sami'ul basir dimanapun kita berada. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang Anda sembunyikan di dalam hati. Jangankan senyum Anda, apa yang Anda sembunyikan dalam hati aja Allah tahu. Apalagi bersikap dua dengan standar ganda, depan senyum di belakang cemberut, atau di depan nolong di belakang nikam, itu lebih vulgar lagi. Apa yang Anda sembunyikan di hati Anda aja Allah tahu. Maka ini yang sebenarnya dibutuhkan. Dan lihat bagaimana praktek dan kenyataan dari generasi yang dididik oleh Rasulullah SAW dengan iman. Lihat bagaimana Bilal, bagaimana Sumayyah. Lihat bagaimana Ammar. Ammar itu melakukan dipaksa, disuruh atau dipaksa mengucapkan sebuah kesalahan fatal. Itu merasa bersalahnya tuh luar biasa gitu. Sedihnya tuh padahal dipaksa. Dan lapor ke Nabi SAW, lapor gitu. Kita udah ketangkap tangan tetap ngeles gitu loh. Kita ketahuan nih sama bos kita atau ketahuan sama teman kita, masih muter-muter. Enggak kok ini segala macam. Dan gak ada rasa bersalah sama sekali. Jangankan rasa sedih, rasa bersalah enggak. Justru yang ada justifikasi, pembenaran. Ammar itu bukan sengaja melakukan kesalahan. Bukan karena kekhilafan, bukan karena keinginan pribadi. Disiksa, bukan dipaksa lagi, disiksa. Tapi terpukulnya tuh luar biasa, sedihnya luar biasa.
merasa bersalahnya luar biasa. Dan lapor ke Rasulullah SAW. Dan kalau kita baca riwayat kan lapornya kan bukan sebatas nyalain yang nyiksa di beliau, tapi lebih ke diri sendiri. Dan akhirnya Allah turunkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 106 ketika Allah berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi," dan barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, "illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman," kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap kokoh, tetap tenang di atas keimanan. Artinya kalau Anda dipaksa, bahkan disiksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, maka dan Anda lakukan itu karena dipaksa, disiksa, udah gak kuat, maka itu tidak menghilangkan iman Anda, kata Allah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hadirin Allah muliakan. Dan makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ammar, dalam diriwayatkan, kaifa tajidu qalbak, bagaimana hatimu wahai Ammar ketika mengucapkan kata-kata tersebut? Kata Ammar, mutmainnan bil iman, saya tuh tetap yakin, tetap hati saya tuh nggak bergeming ya Rasul, hati saya tetap tenang di atas keimanan, mutmainnan bil iman, nggak ada keraguan tentang iman, nggak ada kerancuan, mutmainnan bil iman. Hadirin Allah muliakan. Maka dalam riwayat apa kata Nabi SAW? In adu fa'ud. Jika mereka kembali menyiksamu, silakan ucapkan kata-kata itu lagi. Lihat bagaimana pendidikan Nabi SAW. Dan kita tahu dalam keterangan seperti Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, apa sih yang diucapkan oleh Ammar? Sabban Nabi SAW wa dzakara alihatahum bi khair. Dia tuh dipaksa, disiksa untuk mencela Rasulullah SAW dan memuji berhala-berhala Quraisy. Dan lihat bagaimana Rasulullah SAW, kalimatnya, redaksinya itu Nabi SAW dicaci maki loh. Tapi Nabi SAW tidak membawa ini pada kepentingan atau harga diri manusia. Nabi SAW sih malah, oke, fatajidu qalbak, gimana hati Anda wahai Ammar? Mutmainan bil iman. Hati saya tuh nggak ada keraguan, nggak ada keinginan sama sekali untuk itu. Hati saya tenang di atas keimanan. Ini saya disiksa ya Rasulullah SAW. Dan Nabi mengatakan, in adu fa'ud, atau kama qala. Hadirin Allah muliakan, sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW nggak mengatakan, nggak, tetap dong gitu loh, loyal dong sama Nabi alaihi wasallam. Anda harus loyal sama Rasul Anda dong alaihi wasallam. Atau Nabi SAW, itu kan, ya itu harga dari sebuah perjuangan. Masa kayak gitu aja lemah? Enggak. Karena yang ditanam bukan fanatisme kepada pribadi, tapi yang ditanamkan adalah iman. Dan kalau iman aman, maka aman yang lain. Nah, poinnya adalah, hadirin sekalian, bagaimana iman itu benar-benar menjaga seseorang, menjaga generasi terbaik, menjaga
murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka dibangun dengan fondasi yang sangat kokoh. Gitu. Dalam kondisi yang nggak dilihat orang, itu sama aja bagi mereka, karena parameternya bukan dilihat orang, Allah melihat. Allah melihat. Jadi nggak ada bedanya. Masih ingat ketika kita membahas hadis Ka'ab, ketika Nabi SAW pulang dari Tabuk, lalu orang-orang munafik yang nggak ikut berangkat itu satu demi satu menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyampaikan alasan-alasan palsu mereka, dan mereka bohong, hadirin. Tapi ya begitulah kan, tanda-tanda orang munafik kan, idza haddatsa kadzaba, jika dia bicara maka dia berbohong. Maka tibalah giliran Ka'ab. Apakah Ka'ab berbohong? Enggak kan, Ka'ab enggak berbohong. Dan Ka'ab menyampaikan, kalau saya mau berbohong, engkau tahu kualitas saya dalam bicara ya Rasulullah. Oh kama qala fima makna, kan berkataan itu. Kalau saya mau berbohong bisa, saya seorang komunikator ulung. Dan kau tahu kualitas saya berbicara, dan aku akan terima. Tapi aku takut Allah nggak terima, dan Allah buat hati engkau nggak suka sama aku, benci sama aku, dan murka sama aku. Lihat bagaimana keimanan mereka dan mindset mereka, hadirin sekalian. Pernahkah kita berpikir demikian? Kalau gue bohongin bini gue atau istri gue, bisa. Bini gue ini perempuan polos, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu dunia gue kayak gimana. Yakin gue bisa. Tapi Allah kan dengar ya, Allah maha melihat, dan Allah dengan mudah membuat istri gue nggak terima, bukan dibuat berantakan. Dan bukan hanya istri lagi, istri, anak-anak, mertua, semuanya berantakan. Yang punya hamba Allah cuma istri kita aja, ada semua dalam hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pernah nggak kita berpikir demikian? Sama ketika misalnya suami kita harus bekerja di luar, atau dinas, atau keluar kota, keluar negeri, lalu kita sebagai wanita sendirian di rumah, atau kita bisa berkomunikasi dengan orang yang kita inginkan, dan kita bisa melakukan pengkhianatan kepada suami kita, kita bisa melakukan perselingkuhan atau menghubungi pihak yang suami kita kalau tahu nggak akan ridho. Pernahkah kita sampaikan pada diri kita, kalau aku mau bermain bisa, pada saat suamiku nggak ada, pada saat suamiku dinas, pada saat suamiku pergi ke overseas atau abroad. Tapi kan Allah maha melihat, Allah tahu, dan Allah nggak ridho terhadap pengkhianatan. Dan apa susahnya Allah membuat hati suamiku itu berpaling dariku? Ada banyak suami itu nggak punya rasa cinta lagi dengan istrinya. Dan kalau kita tanya apa sih alasan logisnya, nggak bisa sebutkan alasan logis. Nggak tahu ya. Oke, istri Anda buat salah? Enggak juga. Bahkan semenjak berapa waktu ini baik dia, tapi nggak tahu hilang ya. Jadi kan Allah yang kasih kecil rasa cinta kan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bukankah itu yang dibawakan di mayoritas akad nikah kita?
wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan pasangan kalian dari diri kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa hidup tenang dengan mereka. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan rasa cinta dan kasih sayang di tengah-tengah kalian. Allah yang kasih. Itu yang diyakini para sahabat, sehingga akhlak mereka itu luar biasa. Makanya Ka'ab mengatakan demikian, kalau cuma sebatas membuat manusia percaya, gampang bagi saya punya skill. Tapi kan Allah nggak ridho. Kalau Allah nggak ridho, Allah dengan mudah membuat ini orang-orang nggak ridho. Mungkin awalnya percaya, tapi dengan mudah aja Allah singkap. Nah, nilai-nilai ini yang seringkali kosong dalam diri kita, sehingga bukannya kita memperbaiki iman dan tauhid kita lebih memilih jalan pintas, memilih jalan instan, yaitu bermuka dua, dan nggak pernah berhasil secara jangka panjang. Hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita renungkan lagi, bahwa kalau kita ingin punya akhlak yang baik, dan kita ingin anak-anak kita punya akhlak yang baik, kita ingin keluarga kita punya akhlak yang baik, maka tanamkan keimanan dalam diri dan hati mereka. Jangan yang diberikan materi dunia terus. Nafkah wajib, hadirin, nggak perlu diperdebatkan tentang wajibnya nafkah. Bahkan Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, hendaknya orang yang punya kelapangan harta atau rezeki memberikan sesuai dengan kelapangannya. Jadi nggak perlu kita perdebatkan bahwa memberikan materi kepada keluarga adalah sebuah amal soleh, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar boleh. Tapi pertanyaannya, apakah hanya itu yang kita berikan, dan apakah hanya itu yang Allah perintahkan kita? Bukan kalau mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan di antara makna dari ayat ini, sebagaimana dijelaskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dengan mengajarkan mereka agama dan mendidik mereka dan menanamkan mereka adab. Jadi hadirin yang semoga Allah muliakan, inilah hal-hal yang harus kita tekankan dan harus kita bangun bersama-sama. Bangun fondasi. Jangan hanya, kalau kita membangun rumah, jangan lantai duanya kita bangun terlebih dahulu. Orang tuh akan ketawa sama kita. Bangun tuh fondasi dulu. Nanti kalau fondasinya kokoh, yang berikut-berikutnya akan lebih mudah biidznillah ta'ala. Itulah kira-kira contoh-contoh tentang masalah ini, dan sudah terbukti. Kita bukan bicara, kita tidak sedang memprediksikan sebuah hasil, kita baru saja menyampaikan bukti yang menjadi goresan tinta emas dalam sejarah kita. Bagaimana iman, bagaimana tauhid itu menjadikan seseorang berakhlak mulia, dan sebaliknya ketika kita suka kajian tapi akhlak kita tidak berubah, maka kita harus evaluasi iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.